Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kalimat hadis yang begitu masyhur, yang hampir semua orang menghafalkannya, setidaknya kalau tidak tahu Arabnya mereka tahu artinya, bahwa al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah, tempatnya lupa. Kira-kira itu yang dihafal oleh masyarakat. Sehingga dengan itu kita tarik kesimpulan bahwa manusia tidak bisa menghindarkan dirinya dari dosa. Maka kita harus mengakui kita ini sebaik-baik menjaga diri akan terperosok ke dalam dosa. Makanya nasihat para ulama, perbanyaklah bertaubat meskipun tidak merasa berbuat dosa. Baik, ada satu tips Pak, ada satu cara, meskipun kita ahli maksiat, misalkan dosanya terlalu banyak, mungkin entah sadar entah tidak, apakah itu kita sendiri atau orang-orang yang kita cintai, maka sebenarnya ada satu resep bagaimana supaya kalau teman-teman atau kita ini ahli maksiat dan banyak dosanya, nanti di alam kubur begitu kita dikuburkan, itu malaikat tidak berani menyiksa kita. Bahkan neraka pun tidak berani membakar kita. Itu ada resepnya. Maka ini pegang teguh-teguh. Mudah-mudahan meskipun kita banyak dosa, Allah jaga kita dari api neraka dan siksa kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemudian saya gunakan dalil mungkin akan sulit untuk dipahami, maka saya akan gunakan perumpamaan saja supaya lebih mudah untuk dipahami. Semisal Pak, Bu, kita punya kertas nih. Ini kertas kosong ya. Kemudian kita tuliskan sembarang kata di sini. Entah kata yang nggak ada gunanya atau ada gunanya, pokoknya sembarang kata, mau dicoret mau digambar terserah. Kemudian saya minta ibu atau bapak kertas ini diinjak-injak, masalah enggak? Nggak ada masalah karena tulisannya isinya sembarang ya, macam-macam isinya. Tapi bagaimana jika kertas ini yang kosong ini saya tuliskan kalimat Allah di sini? Sekarang saya minta dengan kalimat Allah yang ada di kertas ini, tolong diinjak. Berani? Kenapa tidak berani? Karena ada kalimat Allah di dalamnya. Oke. Kenapa Anda tidak berani? Karena Anda berakal, Anda manusia dan Anda takut kepada Allah. Menginjak ini sama saja Anda murtad atau keluar dari agama Islam Anda. Gitu ya. Begitu pula dengan malaikat yang akan kita temui nanti di alam kubur. Ada mungkar, nakir, dan seterusnya. Mereka dalam makhluk seperti kita manusia. Bedanya mereka ini sangatlah lugu, namanya malaikat. Tugasnya suruh sujud, ya sujud terus mereka ini. Beda dengan kita. Disuruh sholat subuh, ya kadang-kadang ditambah dengan qobliyah. Disuruh sholat subuh, ya ada namanya sholat syuruk. Disuruh sholat subuh ditambah dengan dzikir manusia. Tapi ada juga manusia disuruh sholat subuh malah tidur. Ada manusia disuruh sholat 5 waktu sehari, datangnya cuma 2 kali, itu pun setahun. Idul Fitri sama Idul Adha. Ini bedanya manusia dengan malaikat. Malaikat yang diutus Allah menemui kita nanti di alam kubur, mereka sangat lugu sekali. Sama seperti kita. Ini kertas seperti hati yang kita punyai. Kalau hati kita itu macam-macam isinya, tulisannya nggak ada gunanya, maka malaikat itu kalau mau menyiksa gampang saja.
dan nggak ada masalah. Tapi bagaimana ada kalimat Allah di dalamnya yang kita punya dan kita jaga baik, maka malaikat mau nyentuh pun akan mikir. Karena kalau dia menyentuh atau memukul atau malah menginjak-injak ini, maka sama saja dia menjadi murtad. Tentu malaikat adalah makhluk Allah, tidak berani. Cerita ini ada di dalam hadis, Pak. Cuman ceritanya bukan kalimat Allah. Ceritanya itu seorang laki-laki ahli maksiat kemudian meninggal, tetapi dia sangat dekat dengan surat Al-Mulk yang berawal dari kalimat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat itu melindungi beliau dari siksaan mungkar nakir. Pada saat beliau hampir disiksa, Al-Mulk itu keluar menjadi makhluk dan menghalang-halangi dengan mengatakan, kalau kamu menyiksa dia, berarti kamu juga menyiksa saya karena saya ada di dalam hatinya. Beranikah engkau wahai mungkar nakir? Tentu mereka tidak berani. Kemudian perdebatan terjadi karena malaikat sangatlah lugu, dia harus menyiksa siapa saja yang berbuat salah. Kemudian perdebatan ini menurut yang kami baca di tarikhnya itu akhirnya dipertemukan kepada Allah untuk meminta keadilan. Allah kemudian memberikan si fulan yang sedang meninggal itu diberikan kepada surat Al-Mulk untuk dijaga. Sehingga mungkar dan nakir bebas dari tugasnya, tidak lagi punya tanggung jawab untuk menyiksa. Itu bukan hanya surat Al-Mulk kalau bahasa kias kita. Apapun itu, bahkan Al-Fatihah saja, kalau kita punya kertas kita kasih tulisan Al-Fatihah, maka ada orang yang menginjak itu sama saja dia keluar dari agama Islam. Bahkan hanya kalimat Allah saja itu sangat tidak bisa membuat orang itu menginjak atau bahkan memukulinya. Itu pun sama dengan api neraka. Neraka ini juga makhluknya Allah. Api itu bisa panas, bisa dingin kalau Allah yang menghendaki. Di zamannya Nabi Ibrahim, Allah jadikan api itu menjadi dingin. Bisa. Api juga akan membakar orang-orang yang berdosa. Tapi bagaimana jika ada hati yang ada isinya Allah? Maka api pun tidak akan berani membakarnya. Maka bisa jadi Anda di neraka mungkin akan merasa dingin. Berikut tafsir salah satu ulama. Maka kalimat Allah ini menjadi kunci panjenengan atau kita semua terhindarkan dari siksa kubur ataupun siksa neraka. Maka tidak mengherankan pada saat kita mendengar ada kalimat Miftahul Jannah La ilaha illallah. Kuncinya surga, kuncinya surga adalah La ilaha illallah. Bahkan ada hadis yang masyhur yang kita terkenal sekali ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi hanya kita mengucap kalimat la ilaha illallah maka mereka akan masuk ke dalam surga. Maka dengan itu jaga kalimat Allah di dalam hati kita, Bapak, Ibu semuanya, ini penting. Kalimat Allah yang ada di dalam hati, bacaan Al-Fatihah yang kita hafal yang ada di dalam hati, bacaan Qul huwallahu ahad, surat-surat pendek yang kita hafalkan di hati, bisa menyelamatkan kita nanti. Dengan catatan itu kita rawat. Kalau tidak kita rawat, tidak akan ada gunanya. Jangankan Al-Fatihah satu surat, mbok 30 juz, ada Quran 30 juz, tidak kita rawat, kita taruh di lemari sembarangan, maka dia nggak akan memberi manfaat ke kita. Karena tidak kita jaga. Kalau kita punya Al-Quran kita jaga, kita rapikan, tidak kita tempatkan di bawah, kita tempatkan yang paling atas misalkan, maka dia bisa memberi manfaat kepada kita. Oleh karena itu saya sarankan mulai hari ini, setiap hari jaga hati kita, jaga diri kita selalu dalam keadaan suci. Anda batal wudhunya, ambil wudhu lagi, sucikan diri. Kenapa? Kita menganggap ada Al-Quran yang ada di dalam hati kita. Meskipun itu hanya surat Al-Fatihah yang kita hafal misalkan. Atau itu meskipun hanya surat Al-Ikhlas saja misalkan. Tapi ini adalah tetap Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Sehingga dengan begitu kita jaga kesucian diri kita karena ada Al-Quran yang ada di dalam hati kita.
Kita punya Al-Quran, kita tempatkan ke tempat-tempat yang suci, kita jaga dengan baik, maka dia akan memberi manfaat ke kita. Kita jaga hafalan kita yang di dalam hati itu dengan baik, dengan cara kita berwudu tiap hari. Mudah-mudahan nanti di alam kubur, meskipun dosa kita banyak, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari api neraka. Demikian untuk terakhirnya, meskipun ada resep seperti ini, jangan menghalangi kita untuk bertaubat. Teruslah bertobat tiap hari, istighfar setiap hari, minta ampunan setiap hari, meskipun kita merasa tidak berbuat dosa. Tapi meskipun begitu, perbanyaklah membaca kalimat La ilaha illallah, karena salah satu kunci supaya iman itu bisa tumbuh dan terjaga dengan baik, itu dengan cara mengucap kalimat La ilaha illallah sebanyak yang kita mampu. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.